Anak laki-laki itu mengaktifkan penglihatan tembus pandangnya. Pada saat berikutnya patung naga itu berubah menjadi manusia. Tetapi anak itu terkejut melihatnya. Naga itu tidak memiliki mata. Jadi anak itu mengeluarkan dua bola kaca dan menempatkannya ke dalam rongga mata naga. Seketika patung naga itu hidup kembali. Suara keras itu segera menarik kerumunan orang. Pemimpin klan segera mengumumkan bahwa siapapun yang membangunkan naga akan menjadi pewaris berikutnya dari keluarga itu. Anak laki-laki itu segera berkata bahwa dialah yang membangunkan naga. Tetapi yang mengejutkannya, para anggota klan malah menertawakannya. Mereka semua mengaku bahwa merekalah yang menghidupkan naga itu. Maka pemimpin klan mengadakan kontes harta karun. Siapapun yang menemukan benda paling berharga akan dinobatkan sebagai pemimpin klan berikutnya. Bibi anak itu memilih sebuah vas. Sepupunya memilih sebuah lampu tua. Kemudian dengan sengaja ia memecahkan sepotong porselen ketika ibu anak itu mencoba memilih barang porselen. Retakan pada barang itu membuat ibunya menyerah. Saat waktu hampir habis, wanita itu ragu-ragu di antara harta yang tersisa. Pada saat itu anak laki-laki itu kembali mengaktifkan penglihatan tembus pandangnya. Semua harta itu berubah menjadi manusia. Mereka memberitahu anak itu dari mana asal mereka. Anak itu dengan cepat menyuruh ibunya memilih sebuah lukisan, tetapi semua orang menertawakan mereka karena semua bisa melihat itu hanyalah palsu. Kemudian pemimpin klan meminta masing-masing menjelaskan pilihan mereka, dan ia akan menentukan nilai dari harta tersebut. Bibi anak itu menuangkan air ke dalam vas. Tiba-tiba bunga pada vas itu mengeluarkan wangi dan kupu-kupu pun berdatangan. Pemimpin klan berkata bahwa vas itu bernilai 30 juta dolar. Ketika sepupunya mengambil lampu itu, ia meminta seseorang menutup semua tirai, lalu menyalakan lampu. Seorang wanita cantik muncul di hadapan semua orang. Pemimpin klan segera menyatakan bahwa lampu itu paling berharga. Namun anak itu melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Wanita itu berteriak bahwa dirinya telah dihancurkan. Saat itulah anak itu menyadari bahwa lampu itu sebenarnya terkutuk. Tetapi pemimpin klan berkata nilainya 300 juta dolar. Maka anak itu berkata lampu itu tidak berharga dan menggunakan tongkat untuk mengeluarkan minyak lampu. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Barulah semua orang menyadari bahwa anak itu berkata benar. Wanita itu mengikuti instruksi anak itu dan menuangkan air pada lukisan tua. Pada saat berikutnya, lukisan itu memancarkan cahaya emas dan sebuah permata muncul. Namun ketika pemimpin klan melihat permata itu, ia melemparkannya ke tanah dan berkata, itu hanyalah batu biasa. Wanita itu memohon pemimpin klan untuk memeriksanya lagi. Tetapi ia mendorong wanita itu jatuh dan menuduhnya mempermalukan keluarga. Melihat hal itu, anak itu berjalan mendekat dan meneteskan setetes darah pada permata itu. Pada saat berikutnya, batu itu mulai bersinar. Lalu semua harta yang rusak dipulihkan. Ketika batu itu akhirnya berubah menjadi permata asli, semua orang terperangah dengan apa yang mereka lihat.